hakikat pembelajaran PKN. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Maria Aprilia dan teman saya Yosef Alvaris Amlasanda. Saya Estakia Brigita Unga. Kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pembelajaran PKN itu sendiri. Dalam sejarah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengalami perkembangan yang diawali dengan istilah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa. Untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang yang dimulai dari pendidikan moral Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sampai yang terakhir pada kurikulum 2004 berubah namanya menjadi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan sekarang kembali lagi menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari. Peserta didik sebagai individu anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mendasari pada Pancasila. Yang berikut tujuan pembelajaran dari PKN. Tujuan akhir dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Yang berikutnya, fungsi pembelajaran PPKN mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perbedaan bangsa yang bermasyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang berikut karakteristik pembelajaran PKN. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Ia merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik. Namun yang paling menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Oleh karena itu, secara singkat pendidikan kewargaan negara dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Alasannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, materi pendidikan kewarganegaraan adalah konsep-konsep nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara Indonesia. Yang kedua, sasaran belajar akhir pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, proses pembelajarannya menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru, sehingga nilai itu bukan hanya dipahami atau bersifat kognitif, tetapi dihayati atau bersifat objektif dan dilaksanakan atau bersifat perilaku. Sekian materi dari kelompok